Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, warga kerajaan yang dikasih dan diberkati Tuhan. Bersuka cita pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Katakan, amin. Puji nama Tuhan, beri sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kejadian-Mu yang ajaib bagi kami semua Tuhan. Untuk kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasih, kami cintai Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagi kami semua. Dan inilah Tuhan, hidup kami persembahkan kepadamu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi penyembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Rajaku, ya Allahku. Kiranya Engkau bertata atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah ini. Dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, kita nikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Anugerah kekuatan bagi kita semuanya. Kita nikmati Dia. Kami bersyukur tak pernah
tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Bahkan sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Dengan rasa syukur kita, Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari warga kerajaan Tuhan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kau perhatikanku.
segenap hidup kami, hati kami memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Yang berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Yang setuju lebih lagi buat nama Tuhan kita dimuliakan. Haleluya. Sebab Dialah gunung batu kita, kota benteng pengharapan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Serukan. Kau gunung batuku dan Engkau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
sangat besar bagiku. Come on, church. Aku diberkati, come on. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya tepuk tangan terus kuih lagi ya. Good. Hey. Memperolehnya. Come on. Kasih setiamu nyata bagiku. Oh, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya surga. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu besar bagiku. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ku percaya Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Umat Tuhan semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Yesus, Dia bagi kita. Yeah. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Yang percaya serahkan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang
Jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa. Harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No. Cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh di dalam gereja, dalam komunitas. Dan di sini berbicara tentang kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken, dan diaken yaitu pelayan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus. Sebab suami dari satu istri. Ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar. Orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman. Artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut. Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top, but only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya toh? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu, Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah.
Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapa-Nya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. The Lord is my shepherd and all I need. Through every season your love will lead. You're my provider and victory. You are the strength of my life. I will praise on the mountain. I will praise in the valley. I will not fear. I will not fear. For you are here with me. Thank you, Jesus. The Lord is my shepherd. Lord is my shepherd and all I need. Through every season your love will lead. You're my provider and victory. You are the strength of my life. I will praise on the mountain. I will praise in the valley. I will not fear, 'cause I will not fear, for you are here with me.
You are so good. I will praise on the mountain. I will praise in the valley. I will not fear. I will not fear. For you are here with me. Singing praise. I will praise on the mountain. I will praise in the valley. I will not fear. I will not fear. For you are here with me. 'Cause I will not fear. I will not fear. For you are here with me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your awesome God. Thank you, Jesus. Kami mau katakan bahwa kami tidak takut. Ada gunung yang harus kami daki, ada lembah yang harus kami lalui. Perjalanan hidup kami tidak akan berarti tanpa penyertaan Tuhan yang nyata di setiap langkah kami. Karenanya biarlah firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Untuk kami tidak melihat keadaan yang membuat kami menjadi takut. Tapi kami melihat Tuhan yang membuat kami dapat berkata, persoalanku boleh besar, tapi aku punya Allah yang maha besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan, membuat hidup kami diubahkan, membuat cara berpikir kami dan sikap hati kami diperbaharui. Karena firman-Mu punya kuasa, karena firman-Mu sanggup membuat yang tidak ada yang menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, kami siap mendengar, merenungkan dan lakukan firman-Mu. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku. Silakan duduk, saudaraku sangat dikasihi Tuhan. Shalom. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan sebelum menciptakan manusia pertama, Tuhan sudah ciptakan Taman Eden. Ya, begitu luar biasa, begitu sempurnanya Taman Eden. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Tetapi karena dosa manusia terhilang. Karena dosa manusia kemudian tidak menikmati suasana Taman Eden. Yang dinikmati adalah Taman Eden. Bukankah dalam seringkali dalam hidup kita, kita dalam rumah tangga kita, harusnya kita menikmati sorga di bumi itu dalam rumah tangga kita. Karenanya tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berbahagia dan diberkati. Ya, saudaraku. Jadi kalau saudara rindukan saudara menjadi pribadi yang berbahagia dan diberkati, ini bukan keinginan kita, tapi Tuhan perintahkan. Bahkan dikatakan berbahagialah. Dalam bahasa aslinya lah esyer. Esyer itu bukan cuma sekedar berbahagia, tetapi berbahagia dan diberkati. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kebahagiaan yang paling harusnya ada itu di dalam rumah tangga kita. Saya banyak memperhatikan keluarga yang tidak pernah ribut, terlihat rukun, padahal belum tentu berbahagia. Tidak pernah terlihat ribut, tidak pernah terlihat bertengkar, tetapi tidak berbahagia. Dan ada juga yang saya perhatikan, kebahagiaan dinikmati cuma salah satu pasangan. Ada yang suami merasa berbahagia dalam rumah tangganya, tapi kalau ditanya lebih dalam, istrinya berkata, ya mau gimana lagi ya, namanya juga menjaga supaya jangan sampai ribut. Ya sebetulnya saya itu tidak berbahagia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kebahagiaan itu harusnya bisa dirasakan oleh pasangan kedua belah pihak. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya tanya pada istri saya.
kamu berbahagia enggak jadi istri saya? Bapak-bapak berani tanya pada istri, istri-istri berani tanya kepada bapak suami, berbahagia enggak? Kalau bilang belum, apanya? Sehingga kita sama-sama bisa pelajari dan perbaiki. Jadi saudara kasih Tuhan, jika saudara ingin menguasai apa saja, saudara harus pelajari dan praktekkan. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, apa saja. Saudara mau bisa main musik, kalau soal mencet tuts dan bunyi, semua orang bisa. Untuk memukul drum itu supaya berbunyi, semua orang ambil stick dan pukul drum, semua bisa. Tapi untuk menghasilkan sebuah bunyi-bunyian yang baik, perlu belajar dan dipraktekkan. Nah, setelah masing-masing bisa main musik, pemain keyboard bisa, main gitar bisa, bass bisa, semua. Untuk memainkan sebuah lagu dibutuhkan kesepakatan dan latihan. Jangan-jangan yang satu bilang saya demennya lagu dangdut, yang satunya bilang saya sukanya lagu keroncong. Untuk memainkan satu lagu suaranya jadi gak enak. Begitu juga di dalam rumah tangga. Saya percaya hari-hari ini kalau saudara biarkan firman Tuhan dan saudara belajar dari firman Tuhan, percayalah kebahagiaan itu bisa kita nikmati bukan di luar, di dalam rumah tangga kita. Yang mau bisa katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, khususnya tema kita bulan ini tentang rumah tangga, dan ini sesuatu yang saya bilang bukan penting lagi, terpenting dalam hidup kita, karena kita tidak akan bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Karena Yesus katakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bicara tentang rumah tangga saudara dan saya. Kita lihat dulu ayatnya. Ya. Nah, saya pasang sebuah statement di sini. If you want to change the world, go home and love your family. Kalau saudara mau mengubah dunia ini, pulang, jangan kebanyakan di luar. Ya, kebanyakan waktu kita, kesibukan kita di luar rumah, pulang, cintai keluargamu. Ya, kita lihat dulu di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Biasanya khotbah ini saya bawakan untuk sebuah pernikahan, tetapi kali ini ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang pertama dikatakan berbahagialah. Sebuah perintah. Dalam bahasa aslinya ehsyer, artinya bukan cuma sekedar diberkati, bukan cuma sekedar berbahagia, tapi berbahagia dan diberkati. Artinya apa? Artinya saudara, hidup kalau sesuai dengan firman Tuhan, hidup saudara akan bisa menikmati kebahagiaan dan hidup diberkati di dalam rumah tangga kita. Ya, mari saudaraku, kita perhatikan di dalam rumah tangga kita. Jadi tema ini ada satu kata yang penting, in your family, di dalam. Jangan terlalu pusing, kepo, ngurusin, sibuk dengan rumah tangga orang lain. Sampai-sampai kita sendiri melupakan, melalaikan tanggung jawab kita di dalam rumah tangga kita sendiri. Nah, saudaraku, kita sekarang lihat bagaimana agar rumah tangga kita berbahagia
dan diberkati. Ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi yang pertama, kalau saudara mau menjadi pribadi yang berbahagia dan diberkati adalah menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan bersabar di dalam Tuhan. Saudaraku, ini dua kata yang tidak mudah. Bersyukur dan bersabar. Bersyukur untuk yang sudah saudara miliki, bersabar untuk menanti yang belum saudara miliki. Nah, untuk bersyukur itu saudaraku yang kasih Tuhan membutuhkan latihan. Tidak semua keinginan kita bisa kita miliki, tapi kita bisa mensyukuri setiap apa yang sudah kita miliki. Dengar baik, orang yang suka bersungut-sungut, yang tidak bisa bersyukur, itulah orang yang sangat rugi. Kenapa saudaraku? Orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang selalu gak pernah berterima kasih, gak pernah bersyukur. Dia selalu ngomel, selalu komplain dan bersungut-sungut. Kalau saudara punya teman atau kenalan yang suka bersungut-sungut, saudara saya jamin gak betah. Ya, duduk terlalu lama, tiap kali ketemu dia dengerin keluhannya, dengerin komplainnya, dengerin kata-kata negatifnya. Saya mau katakan, Tuhan saja gak suka orang bersungut-sungut. Apalagi pasangan kita. Ya, apalagi pasangan kita. Dan lebih parahnya, tidak ada satu orang pun tergerak membantu orang yang suka bersungut-sungut. Tidak ada orang yang tergerak untuk menolong orang yang bersungut-sungut. Tetapi orang akan tergerak untuk menolong orang yang bersyukur. Kenapa? Karena waktu dia bersyukur, dia sanggup menggerakkan hati Tuhan, menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan, menunjukkan bahwa persoalan yang sedang dihadapi tidak akan Tuhan izinkan lebih dari kemampuannya. Dan waktu orang bersyukur, dia sadar bahwa dia tidak menanggung bebannya sendiri. Ada Tuhan yang memampukan dia untuk lebih daripada pemenang. Nah, waktu Tuhan mendengar kita bersyukur kepada Tuhan, dia sanggup gerakkan orang lain untuk menolong saudara. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau melihat rumah tangga kita berbahagia atau bersyukur, tetaplah belajar untuk selalu jangan bersungut-sungut atau mengeluh. Ya, saudaraku, waktu kita bersyukur kita menggerakkan Tuhan untuk menolong dan melewat orang lain. Yang kedua, untuk rumah tangga kita berbahagia dan diberkati. Ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, bukan tangan orang lain, tanganmu. Artinya setiap kita harus rajin di dalam melakukan pekerjaan kita. Ya, rajin dan jujur. Dan saya sangat yakin orang yang rajin dan jujur itu akan diberkati oleh Tuhan. Amsal bilang, Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, ini bicara tentang kejujuran, ayat 21, Amsal 22 ayat pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudaraku yang kasih Tuhan, puji Tuhannya kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, saudara nggak kebahagiaan. Kenapa? Sudah diborong konglomerat. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, kebahagiaan tidak berada di satu tempat tertentu. Kalau kebahagiaan misalnya berada di satu tempat tertentu, saudara tidak menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena banyak orang yang punya duit, dia kumpul di tempat itu untuk menikmati kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati setiap kita. Karenanya saudaraku, kebahagiaan itu bukan orang yang lihat kita, tapi bagaimana kita menikmati kebahagiaan itu di dalam
Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bukan cuma sekedar berbahagia, tapi Alkitab bilang baiklah keadaanmu. Karena ada orang baik-baik keadaannya, tapi tidak bahagia. Ya, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan memberikan kepada kita ini sesuatu yang luar biasa. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, kenapa ya Tuhan itu tidak ciptakan semua orang kaya? Ya, kok Tuhan itu terasa nggak adil? Ada yang kaya, ada yang miskin. Saya bilang Tuhan itu sangat adil. Semua orang lahir tidak bawa apa-apa. Ya, nggak ada yang bawa tiba-tiba pakai kalung emas, ngantongin buku cek. Enggak, semua lahir jangankan punya apa, ngomong aja susah. Ya, apa-apa minta dilayanin, minum susu aja nggak bisa buat susu sendiri. Semua orang itu lahir tidak bawa apa-apa, mati pun juga nggak bawa apa-apa. Tapi Tuhan berikan kepada setiap manusia itu kemampuan, talenta, dan nama baik. Tergantung bagaimana kita bisa mengelola nama baik itu dengan benar. Banyak orang bilang, Pak, sekarang kalau kerja nggak ada modal, Pak. Ya mana bisa, Pak. Saya mau katakan nama baik itu lebih daripada modal. Ya, ada banyak pengusaha yang sudah tua. Dia bilang begini, sebetulnya Om sudah nggak mau meneruskan pekerjaan ini. Habis gimana ya? Anak-anak nggak ada yang suka pekerjaan ini. Mereka sudah punya usaha sendiri. Nah, Om mau serahkan orang, tapi nggak ada orang yang bisa dipercaya. Jadi ya, Om masih tetap mengerjakan ini. Artinya apa? Artinya orang jujur itu sedang dinantikan oleh banyak hal di marketplace, di dunia usaha ini. Nama baik itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, hari-hari ini saudara kasih Tuhan, kerajinan dan kejujuran, ya. Orang rajin dan jujur itu masih bisa difitnah, jangan takut. Saudara sudah rajin dan jujur lalu difitnah, jangan takut. Orang benar bisa disalahkan, tapi orang benar tidak bisa dikalahkan. Ya, jangan takut benarmu, jangan takut benarmu disalahkan, sudah hidup benar dianggap salah, difitnah, direkayasa. Jangan takut benarmu disalahkan, yang perlu saudara takutin salahmu dibenarkan. Ya, ketika saudara melakukan sesuatu kecurangan tetapi dianggap benar, itu sesuatu yang perlu saudara untuk hati-hati. Yang saudara kasih Tuhan, saya sangat yakin dan percaya hari-hari ini nama baik dan kerajinan saudara bekerja itu akan bisa membuat rumah tangga kita berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah berperan dan berfungsi di dalam keluarga. Katakan bersama saya, berperan. Ya, saudaraku. Kalau di sebuah film ataupun sinetron, sebenarnya yang terpenting bukan bagaimana perannya, tapi bagaimana kita memerankannya. Piala Citra, Piala Oscar diberikan, memang ada kategori perannya, pemeran utama, pemeran pembantu. Tetapi diberikan kepada mereka yang berhasil memerankannya. Meskipun itu pemeran pembantu, tetapi kalau dia bisa melakukan yang terbaik. Di hari ini, saya mau ingatkan kepada setiap kita, tingkatan peran harus benar di hadapan Tuhan. Yesus yang paling utama. Katakan bersama saya, Yesus. Ya, lalu suami, lalu istri, lalu anak-anak. Perannya itu tidak boleh salah. Jangan sampai saudara kasih Tuhan, suami, lalu istri, Yesus, lalu istri, lalu suami. Perannya tidak akan benar. Coba perhatikan apa yang ada di kaki saudara. Sepatu. Sepatu itu tidak pernah sama, kiri dan kanan. Sepatu tidak akan pernah sama. Jadi kalau saudara merasa sudah menikah sekian lama, kok suami dan istri ini kok nggak sama? Saya heran dengan suami saya, kok nggak sama Pak? Udah sekian tahun masih saja ribut aja, nggak cocok aja, maunya beda terus. Namanya juga lawan jenis.
Berbeda, sepatu saudara kiri dan kanan itu berbeda. Tapi jangan coba-coba sepatu yang sudah nyaman dicoba dipindah. Ya, sepatu kanan dipasang di kaki kiri, sepatu kiri dipasang di kaki kanan. Tidak akan pernah nyaman. Posisi peran tidak boleh terubahkan, tidak boleh tergantikan. Tetap suami menjadi imam. Kalau dibalik bukan imam tapi mami. Ya, saudaraku, seringkali saudara ngasih Tuhan. Saya kadang-kadang berusaha iseng-iseng, saya suka ngetes orang. Kalau ada pasangan suami istri, bukan suami istri, pria wanita muda di bawah 30 tahun begitu, lalu datang ke kantor, saya coba-coba nebak ini udah nikah atau belum. Saya tidak kenal, tidak tahu statusnya. Lalu kemudian mereka duduk, saya coba-coba nebak. Gimana cara saya nebak? Siapa yang bicara lebih dulu? Kalau yang bicara lebih dulu wanita, itu biasanya sudah menikah. Tapi kalau yang wanita nunduk, senyum-senyum, yang bicara pertama, maksud kedatangan kami ke sini Pak Pendeta. Kalau yang bicara laki-laki itu biasanya masih pacaran. Ya saudaraku, jadi wanita itu punya kecenderungan setelah menikah gak sabar karena suaminya rasanya terlalu lambat. Jadi mau duluan, mau dominan tanpa sadar, saudara kasih Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari dia menjadi selalu dominan, gak sabaran. Kalau belanja juga, keluar dari supermarket saya coba ngecek, ini sudah nikah atau nebak sudah nikah atau belum tergantung bawa belanjaan. Kalau yang bawa belanjaan itu wanita, itu biasanya sudah menikah. Kalau yang bawa belanjaan itu pria, biasanya itu masih pacaran. Jadi kalau lagi pacaran saudaraku, istri itu udah kayak ratu. Ya, apa calon istrinya masih seperti ratu. Nggak boleh nyentuh apa-apa saudaraku. Ya, tapi saya percaya hari ini pulang dari sini, coba ibu-ibu tes ke supermarket, pulang tas belanjanya siapa yang bawa. Haleluya. Belajar memuji. Pasangan itu suka gengsi memuji. Puji, saya mau katakan banyak terjadi perselingkuhan di luar karena suami istri itu jarang saling memuji. Yang bisa mencela, selalu menceritakan tentang salahnya, nggak ada baik-baiknya. Belajar memuji untuk menghindari perselingkuhan. Saya mau tanya di tempat ini. Kalau saudara di Betawi itu ada kebiasaan kalau lamaran itu bawa roti apa? Roti apa? Buaya. Tahu semua ya. Kenapa buaya? Buaya itu konon katanya binatang yang paling setia. Tidak suka selingkuh. Kalau ada di dalam air. Jangan coba-coba dia keluar dari air saudaraku. Jadi buaya darat. Ya. Artinya apa? Kalau kita sudah terbiasa dengan pasangan saling memuji, ya saling berfungsi dengan baik, saya sangat yakin mau godaan di luar, di sana sini merayu nggak akan terpengaruh. Dimulai daripada rumah tangga kita. Nah, seringkali saudara kasih Tuhan, suami dan istri tidak pernah. Tadi pagi saya sampaikan tentang Kidung Agung, bagaimana Salomo selalu memuji kekasihnya Sulamit. Ya saudara kasih Tuhan, pujian itu sesuatu yang perlu. Ya, saya terlalu banyak memuji istri saya di depan jemaat di gereja kami. Ya, sampai ada beberapa suami komplain ke saya, Pak jangan sering-sering muji istri Pak. Loh kenapa? Istri saya gini terus. Tuh loh kayak Pak Thomas tuh loh. Karena suaminya di rumah jarang memuji saudara kasih Tuhan. Ya, kalau saudara memuji silahkan di depan umur. Negur jangan di depan umum. Negur empat mata. Ada orang tanya, Pak untuk rumah tangga rukun itu Pak kalau pasangan bikin salah apa nggak boleh ditegur Pak? Kalau ditegur kan nanti ribut Pak. Apa didiamkan saja Pak? Saya bilang tegur salahnya, sayangnya orangnya. Ya, seringkali kalau pasangan melakukan kesalahan kan orangnya dibenci, ya kesalahannya seringkali diabaikan. Tegur salahnya, sayangnya orangnya. Saya sangat yakin waktu kita berperan dengan benar, suami menjadi imam, ya dan istri menjadi penolong, istri menjadi penolong.
Istri-istri saya mau tanya, istri-istri jadi apa? Apa? Perongrong. Istri-istri harus jadi penolong. Jangan perongrong apalagi penggonggong. Nah, seringkali kan menggonggong terus itu di sana di lembah pujian, enggak saudaraku ya. Yang keempat. Nah, ini sesuatu yang penting. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang keempat, kalau saudara mau melihat rumah tangga saudara berbahagia dan diberkati adalah berhikmat dalam mengelola berkat Tuhan. Berkat Tuhan pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap keluarga yang percaya, katakan amin. Ya, jadi berapapun berkat Tuhan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan. Nah, seringkali kan keinginan kita yang tidak tercukupi membuat kita sulit bersyukur sama Tuhan. Mana Pak? Gimana mau bersyukur Pak? Kurang terus. Padahal sebenarnya kalau kita mau memenuhi kebutuhan kita cukup, tetapi keinginan kita. Karena ada prinsip di dalam Alkitab yang perlu kita pakai di dalam hal mengelola berkat. Ada 3 hal. Pertama, memberi. Katakan bersama saya, memberi. Ya, setelah memberi, setelah menabur, saudara akan menuai. Katakan bersama saya, menuai. Nah saudaraku, setelah saudara menabur, saudara akan menuai. Nah setelah menuai ini, saudara harus lakukan yang ketiga, mengelola. Katakan bersama saya, mengelola. Nah, mengelola supaya saudara bisa menabur dan menuai lagi. Nah seringkali saudara menabur dan saudara menuai, saudara tidak belajar mengelola. Sehingga waktu saudara menuai, hasil tuaian itu, berkat itu lebih banyak memenuhi keinginan saudara yang terus meningkat. Sehingga saudara tidak bisa menabur untuk menuai kembali. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, banyak kali masalah di dalam keuangan di tengah keluarga yang seringkali membuat konflik ya. Jadi banyak kali rumah tangga itu ribut kalau enggak karena komunikasi. Yang kedua adalah masalah keuangan. Kenapa? Karena gagal mengelola dengan benar. Ya, menabur sudah. Waktu sudah menabur dia menuai. Nah, waktu sudah menuai ini keinginannya sudah mulai meningkat lebih drastis lagi. Mulai berpikir ganti mobil, mulai berpikir renovasi rumah, mulai berpikir yang lain, jalan-jalan ke luar negeri, mulai berpikir istri mau tas baru. Bukan salah, bukan nggak boleh, bukan dosa, bukan. Tetapi kalau saudara tidak bisa kelola dengan baik, seringkali itu yang menjadi kendala membuat kita sulit untuk menabur sehingga kita gagal untuk menuai berikutnya. Dan saudara kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya perlu ingatkan, kalau saudara mau menikmati berkat yang terbaik adalah sisihkan, bukan sisakan. Katakan bersama saya, sisihkan. Nah, apalagi kalau menyangkut perpuluhan. Ya, kalau saudara nunggu sisakan, saudara tidak akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya tunggu Pak, kalau ada sisa Pak, kami kan sekarang lagi banyak kebutuhan. Sisihkan. Di rumah kalau istri saya masak, dan saya masih di luar rumah dan istri saya tahu saya akan kembali malam itu, makanan dia akan sisihkan. Artinya dipisahkan di piring sendiri dan akan dikeluarkan, dihidangkan waktu saya pulang. Disisihkan, bukan disisakan. Disisakan itu beda. Artinya yang lain boleh nikmati ya, kalau ada sisa baru buat orang yang baru pulang. Nah begitu juga dengan Tuhan. Ada banyak kali kita kurang bisa menerima yang terbaik karena kita memberikan kepada Tuhan itu yang sisa. Kalau ada sisa hari ini, kalau saudara mau melihat keuangan dalam rumah tangga saudara diberkati Tuhan, sisihkan bukan sisakan. Ya, artinya apa? Persembahan yang saudara dapat, saudara tahu, saudara akan kembalikan persepuluhan. Saya sangat yakin kita tidak boleh nguji Tuhan, nggak boleh mencobai Tuhan. Cuma satu hal,
tentang persepuluhan. Ujilah aku, Tuhan menantang. Kalau hari ini saudara siap menghadapi tantangan Tuhan, berikan, bukan dengan ya asal memberi. Banyak kali saya perhatikan orang mengembalikan perpuluhan itu kayak iuran, saudaraku. Ya yang penting 100.000 aja cukup lah, ya kan. Tuhan kan tahu saya lagi banyak kebutuhan. Itu yang seringkali membuat hidup kita sulit untuk diberkati. Lakukan yang terbaik, saya percaya itu perlu diajar dari kecil. Saya berharap saudara yang punya anak kecil, dari kecil anak itu dibelajar untuk mengembalikan, memberikan persembahan. Dan saya sangat yakin itu yang akan membuat anak-anak kita itu semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sisihkan ya, bukan sisakan. Kenapa? Karena gaya hidup orang itu pertumbuhannya lebih cepat daripada income atau penghasilan yang dihasilkan. Waktu saudara gagal dalam hal ini mengelola, percayalah, saudara tidak akan pernah cukup. Ya, mengelola waktu gagal, saudara akan selalu berkata, ya Pak, saya sebetulnya pengen juga Pak komsel, saya pengen juga ke gereja, tapi gimana Pak, ini nggak ada waktu Pak. Ya, saudaraku, kalau saudara gagal mengelola waktu, selalu kurang waktu. Begitu juga gagal mengelola uang, saudara akan selalu kekurangan uang. Yang kelima, memiliki rohani yang dewasa. Ya, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi rencana Tuhan bukan cuma sekedar mereka mengeluarkan mereka dari Mesir, dari rumah perbudakan, bukan cuma sekedar lewat Laut Tibrau, gambaran daripada baptisan, bukan cuma sekedar lewat padang gurun, bicara tentang proses kehidupan. Saudara kekasih Tuhan, bukan masuk ke tanah perjanjian saja bicara tentang kelimpahan, tetapi terus Tuhan punya rencana untuk naik ke Gunung Sion, bicara tentang kedewasaan di dalam Kristus. Sehingga ketika setiap saudara, setiap rumah tangga punya satu beban, punya tanggung jawab untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tanda orang dewasa di dalam Tuhan itu adalah bijak di dalam memilih dan mengambil keputusan. Ya, tanda orang dewasa itu dia bijak di dalam memilih. Coba anak kecil, ya, suruh pilih. Ini permen, ini berlian, dia akan pilih permen karena permen lebih menarik buat dia. Ya, saudaraku. Jadi seorang anak-anak itu dia sulit untuk memilih. Ini buku sertifikat tanah. Ini buku cerita bergambar. Anak kecil dia akan memilih buku cerita bergambar karena itu lebih menarik buat dia. Nah, begitu juga waktu saudara tidak memiliki kerinduan untuk menjadi dewasa secara rohani, saudara mudah untuk salah pilih dan mudah untuk salah di dalam mengambil keputusan. Tanda lagi orang dewasa. Orang dewasa itu responnya itu penuh dengan perhitungan. Ini saudaraku, pikiran kita itu lebih stabil daripada perasaan kita. Itu secara umum. Perasaan itu mudah dipengaruhi oleh keadaan. Sekarang senang, sebentar lagi gara-gara salah ngomong berantem. Perasaan itu sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi pikiran saudara itu lebih stabil. Apalagi kalau saudara senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pikiran saudara akan dikuasai oleh firman Tuhan. Dan itu yang sanggup mengatasi waktu perasaan saudara menjadi galau, perasaan saudara menjadi jenuh, perasaan saudara mau emosi, perasaan saudara mau mengalami satu hal-hal yang seringkali di luar kendali. Tapi kalau pikiran saudara kuat, pikiran saudara akan sanggup meneduhkan perasaan kita. Itu salah satu tanda orang yang dewasa. Ya, jadi responnya itu terukur dan proporsional. Tanda orang dewasa, bijak dalam menentukan prioritas dan kebutuhan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam sekarang, rumah tangga yang bahagia. Yang keenam, masing-masing bukan mencari kebahagiaan, tapi saling membahagiakan. Saling membahagiakan.
bukan mencari kebahagiaan, tapi saling membahagiakan. Dan saling membahagiakan ini ditandai dengan butuh dengan pasangan. Saya banyak ketemu bapak-bapak, kalau ditanya soal makan, ya, saya setiap malam ditanya oleh istri saya, besok mau makan apa? Saya dulu jawabnya, ya terserah. Sampai istri saya bilang gak ada menu terserah. Ya, artinya dia mau masak sesuatu yang bisa saya sukai, yang saya inginkan. Artinya dia ingin membahagiakan. Akhirnya saya ngerti. Dan sekarang saya tiap malam saya tinggal sebut, besok saya mau makan apa. Sehingga istri saya tahu apa yang saya sukai. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, begitu juga bapak-bapak. Kalau kemudian ke mall, ngomong-ngomong ke mall, ada satu pendeta itu di WA sama jemaatnya, Pak, iri loh saya lihat Bapak di mall mesra dengan pasangan. Loh kok tahu kalau aku mesra, katanya pendetanya. Iya Bapak gandeng tangan istri terus di mall. Kata Pak Pendeta, itu bukan mesra. Istriku ini kalau dilepas bisa masuk ke sana sini. Susah dikendalikan. Tapi sebetulnya saudaraku, di sisi yang lain banyak suami-suami kalau istrinya ke mall, dia bilang ya udah kamu belanja, aku ngopi dulu. Sebenarnya istri itu waktu dia beli sesuatu dia ingin tanya pada suaminya, cocok nggak aku pakai baju ini? Itu tanda saling membutuhkan dan ingin saling membuat pasangannya senang. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang seringkali diabaikan, ya, sehingga setelah dibeli, lalu pas ada satu acara dan istrinya pakai pakaian yang dia beli itu, ternyata suaminya nggak suka. Aduh, kamu jangan pakai itulah, aku malu lu jalan sama kamu. Loh, waktu aku beli kamu gak ikut. Nah saudaraku, ada banyak hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita abaikan. Dan saya mau katakan, persoalan yang besar muncul gara-gara kita mengabaikan persoalan-persoalan yang kecil. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kebahagiaan menikah itu bukan untuk mencari bahagia, tetapi untuk membahagiakan pasangan kita. Satu hari John Maxwell mengadakan satu seminar tentang keluarga bahagia. Selesai itu ada sesi Q&A, tanya jawab. Ada satu ibu-ibu bertanya. Saya tanya kepada bukan kepada John Maxwell, saya mau tanya kepada istri Ibu Barbara. Ya, ditanya, bahagia enggak punya suami John Maxwell? Ya. Sementara ditunggu, ya, jadi istri John Maxwell nggak langsung menjawab, dia diam, semua penasaran, ya, dia ingin tahu ini suaminya baru ngajar tentang rumah tangga berbahagia, istrinya bahagia nggak punya suami seperti itu. Dan istri John Maxwell bilang begini, saya tidak berbahagia karena saya jadi istri John Maxwell. Semua kaget. Gimana mungkin? Baru ngajarin bagaimana rumah tangga bahagia. Kebahagiaan saya karena saya mengandalkan Tuhan. Kebahagiaan saya karena saya dekat Tuhan. Kebahagiaan saya karena saya mengasihi Tuhan. Kebahagiaan saya karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Dan John cuma melengkapi kebahagiaan yang saya dapat daripada Tuhan. Jadi hari ini sangat ditentukan kedekatan saudara dengan Tuhan untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan. Ya, satu hari saudara kasih Tuhan, seorang anak kecil tanya sama papanya, Pak, Tuhan itu katanya maha besar, Pak. Sebesar apa sih Tuhan itu, Pak? Kebetulan lewat sebuah pesawat di atas. Dulu Tuhan itu sebesar pesawat itu. Anak bilang, katanya besar, kok kecil Pak? Aku hampir gak bisa lihat loh Pak. Katanya Tuhan itu besar. Lalu sebulan kemudian anak sama papa ini akan pergi keluar kota dengan menggunakan pesawat. Sementara dia mendekati pesawat, papanya bilang sama anak, itu loh, Tuhan itu sebesar pesawat itu.
Anak bilang, wih kok besar sekali Pak? Tuhan itu sebenarnya sama. Besar kecil tergantung kamu dekat atau jauh dari Tuhan. Seringkali kita melihat Tuhan itu kecil. Bahkan Tuhan itu tidak mampu menolong saudara. Karena saudara jauh daripada Tuhan. Hari ini kalau saudara sudah jauh daripada Tuhan. Bukan terlambat. Bukan sudah tidak ada kesempatan lagi. Ayo kembali kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Dan saudara akan tetap melihat bahwa Tuhan yang maha besar. Yang sanggup mengatasi mungkin persoalan rumah tangga saudara. Mungkin persoalan ekonomi saudara. Mungkin masalah kesehatan. Apapun juga. Dekatkan diri saudara pada Tuhan. Waktu saya divonis dokter, saya kena kanker ganas. Tahun 2022. Saya tidak merasa dunia ini runtuh. Mati saya nggak takut. Tetapi saya belum siap meninggalkan anak istri. Tapi saya tahu Tuhan saya tidak pernah merencanakan yang buruk. Jadi ini selalu saya ucapkan di dalam khotbah saya. Kalau kita punya masalah, jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan saudara sakit. Kalau saudara sakit seperti waktu saya sakit, itu kesalahan saya. Tapi bukan akhir segalanya. Kita bisa untuk minta kuasa Tuhan menyembuhkan. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya sudah lakukan PET scan, lakukan hari Selasa kemarin saya lakukan kolonoskopi. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya sudah bersih dari kanker karena Tuhan yang sudah memulihkan saya. Haleluya saudaraku. Jadi apapun yang sedang saudara hadapi, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan kok saya dibiarkan sakit. Ingat saudaraku. Ada dua hal dalam hidup ini. Ada yang Tuhan izinkan, ada yang Tuhan biarkan. Kalau Tuhan izinkan, saudara yang kasih Tuhan, tetaplah percaya bahwa Dia tidak akan mengizinkan lebih daripada kemampuan kita. Tapi kalau yang Tuhan biarkan, itu artinya saudara ambil jalan sendiri. Saudara tidak bisa gunakan prinsip ini, ya. Kalau yang Tuhan biarkan, saudara bisa jatuh, saudara tidak bisa bangkit, saudara berteriak-teriak, sama seperti anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Dia sempat menikmati harta warisan bapaknya, dia sempat merasa hidupnya bebas, tidak ada yang bisa mengontrol ataupun mengatur hidupnya. Tapi waktu dia di kandang babi, anak itu tidak cukup dengan berkata, orang upahan bapakku kok lebih enak hidupnya. Ya, aku ini kan anak, aku kan anak papaku orang kaya. Kenapa kok hidupku menderita? Enggak, dia harus tinggalkan kandang babi. Mungkin hari ini kalau saudara mengalami masalah, mungkin saudara sedang ada di kandang babi, mungkin saudara ada dalam dosa, mungkin saudara jauh daripada Tuhan. Tidak ada pilihan lain, tinggalkan kandang babi. Kembali kepada Bapa. Itu gambaran daripada pertobatan. Karena pertobatan awal sebuah pemulihan. Dan waktu dia sudah hampir ke tempat bapaknya yang mengejar. Di kandang babi gak ada bapaknya. Samperin dia ke kandang babi. Ayo anakku pulang ya, kamu di kandang babi kasihan. Enggak. Waktu dia tinggalkan kandang babi dan kembali, bapaknya yang berinisiatif mengejar dia, memberikan cincin, kasut, memotongkan lembu dan mengadakan pesta. Itu gambaran kalau saudara kembali kepada Tuhan. Ada pemulihan yang Tuhan sedang siapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketujuh, ini yang terakhir. Ya, kalau saudara melihat rumah tangga saudara berbahagia dan diberkati, pandai mengatur prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ya, prioritas kita Tuhan nomor 1, lalu yang nomor 2 keluarga, dan yang nomor 3 adalah pekerjaan ataupun pelayanan. Kalau saudara tidak bisa memprioritas dengan benar, saudara yang kasih Tuhan, saudara salah prioritas karena persoalan kita bukan soal nasib, tetapi kita salah di dalam menentukan prioritas di dalam hidup ini. Prioritas yang salah saudara yang kasih Tuhan akan membuat kita selalu berada di dalam masalah. Hari ini prioritaskan yang benar dan Alkitab mengajar kita untuk menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup saudara. Hari ini saudara mengasihi Tuhan, jangan pernah biarkan rumah tangga saudara. Karena hari-hari ini kalau saya perhatikan orang begitu rajin menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Orang rela untuk olahraga, orang rela untuk membayar untuk nge-gym, bukan salah, semua baik.
Orang menjaga pola makan sehat bukan salah, itu sesuatu yang baik. Tetapi jangan cuma tubuh saja sehat. Rumah tangga saudara perlu sehat. Dan kalau rumah tangga yang sehat, saya percaya rumah tangga saudara diberkati dan mengalami kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Ya, kita bangkit berdiri. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, persiapkan perjamuan kudus saudara. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat ku hidup. Saya undang kita bangkit berdiri saudaraku. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dunia tidak mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Seringkali yang terjadi kami yang meninggalkan Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Tapi pagi hari ini kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kami tidak mungkin berbuah kalau kami tidak melekat pada pokok anggur yang benar itu. Karenanya biarlah setiap kami jemaat Tuhan di Rock Lembah Pujian ini, pagi hari ini khususnya, kami boleh kembali. Kami tinggal di dalam Engkau. Kami melekat di dalam Engkau. Sehingga rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menjamah hati setiap suami, setiap istri, orang tua dan anak. Sehingga Tuhan mendapati setiap kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Terus nyatakan kebenaran, terus nyatakan pemulihan, sehingga setiap rumah tangga jemaat Tuhan di tempat ini, kami boleh menginspirasi banyak orang. Bahwa rumah tangga yang tadinya penuh dengan masalah, rumah tangga yang tadinya penuh dengan gejolak, rumah tangga yang tadinya penuh dengan drama, rumah tangga yang penuh dengan konflik, Tuhan ubahkan
Dan waktu mereka boleh melihat, orang-orang boleh melihat pemulihan, biarlah nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan perjamuan kudus saudara. Kalau saudara sudah menyiapkan, mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah, jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk. Proses memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi waktu saudara mengalami proses, apa yang atau siapa yang saudara andalkan sangat menentukan keberhasilan saudara melewati proses. Andalkan Tuhan, Dia akan memampukan saudara bertahan dan menang atas proses. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah jemaat percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan, Engkau bukan cuma baik, tetapi yang terbaik dan yang terutama dalam hidup kami. Kami mau punya satu komitmen Tuhan, untuk kami mau tetap setia mengiring Engkau sampai akhir. Sehingga setiap kami, pada waktu Tuhan memanggil setiap kami, Kau mendapati setiap kami tanpa kerut dan cacat di hadapan-Mu. Waktu Tuhan memanggil kami, Tuhan mendapati kami menjadi hamba Tuhan yang setia. Karenanya Tuhan terus mampukan setiap kali kami. Mari Roh Kudus, sehingga kami tetap dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Mari jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tetaplah percaya saudara tidak berjalan sendiri. Tangan Tuhan yang menuntun dan menentukan setiap langkah saudara untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Pulanglah di dalam damai, sejahtera, sukacita, hikmat, kekuatan, dan kesehatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, lewat Roh yang Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya hidupmu disertai dan diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.